Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk bab qaulillahi ta'ala yabunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Bab firman Allah Ta'ala, mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, yaitu prasangka jahiliyah. Mereka berkata, apakah kita memiliki sesuatu yang bisa kita perbuat dalam urusan kita ini? Apakah kita memiliki sesuatu yang bisa kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya seluruh urusan itu milik Allah. Nah, ini judul bab ya. Sudah kita bahas. Di sini kan Allah nyatakan mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, prasangka jahiliyah. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar. Mereka ini siapa? Orang-orang munafik ya, yang ada di barisan kaum muslimin setelah perang Uhud. Nah, ini mereka berkata, hallana minal amri min syai', apakah ada sesuatu yang bisa kita perbuat dalam urusan ini, yaitu dalam urusan setelah perang ini, ada nggak kita bisa nggak sesuatu yang bisa kita lakukan setelah kita kalah dalam perang ini? Nah, ini mereka bertanya, tapi maksudnya meniadakan. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa kita perbuat setelah kekalahan kita ini. Udah. Ya ini. Lalu Allah katakan untuk membantah mereka, qul, katakanlah wahai Rasul, innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya seluruh urusan itu milik Allah, gitu. Bukan milik mereka. Ya. Ini maksudnya. Jadi kita kembali lagi kepada judul bab tadi, ayat tadi, yang jadi inti pembahasan yaitu tentang ghairal haqqi dhannal jahiliyah, berprasangka tidak benar, yaitu prasangka jahiliyah. Prasangka jahiliyah di sini prasangka bahwasanya Islam akan lenyap, kaum muslimin kalah, bahkan Islam lenyap. Allah tidak mungkin nolong Rasulnya. Nah, ini prasangka jahiliyah. Artinya prasangka buruk kepada Allah. Nah, itu apa ya? Lalu Syekh menyebutkan dalil kedua, wa qauluhu, dan firman-Nya, adh-dhannina billahi dhannas sau alaihim dairatus sau, yaitu orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah, mereka akan mendapatkan kebinasaan, mendapatkan bencana. Yang berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Siapa ini? Di sini nanti sebenarnya ada dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, nanti disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini sama seperti sebelumnya, yaitu orang-orang munafik plus orang-orang musyrik. Karena ayat ini turun setelah peristiwa apa? Ada yang masih ingat? Ini di surat apa? Al-Fath. Saat turunnya apa? Peristiwa apa? Perjanjian Hudaybiyah. Ya. Ketika itu kan kondisi kaum muslimin dalam keadaan gelisah, karena bagi mereka perjanjian Hudaybiyah dianggap apa? Merugikan kaum muslimin. Masa orang yang ini murtad pergi dari Madinah ke Mekah tidak boleh dibalikkan. Tapi kalau ada muslim yang lari dari Mekah ke Madinah harus dibalikkan. Nah, bagi sebagian kaum muslimin ini nggak adil nih perjanjian ini, merugikan kaum muslimin. Ini dugaan sebagian sahabat, termasuk sahabat Nabi
Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab menganggap ini perjanjian yang merendahkan umat Islam. Seakan-akan umat Islam tidak punya kewibawaan, tidak punya kejayaan. Wah, ini merugikan. Umar sempat seakan-akan protes kepada Rasulullah, kepada Abu Bakar. Namun semuanya menenangkan Umar bahwa saya ini perjanjian ini, saya ini Rasulullah, kata Rasulullah. Artinya saya menandatangani perjanjian ini berdasarkan wahyu dari Allah, bukan semata-mata selera Nabi kita itu. Nah, setelah dijelaskan demikian, Umar pun langsung menenangkan dirinya, lalu dia pun tenang. Nah, makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Fat, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman, supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan yang sudah ada. Nah, ayat ini turun setelah apa? Perjanjian Hudaybiyah. Jadi setelah mereka resah, kok bisa perjanjian Hudaybiyah gini, mereka berusaha tenang, berusaha menerima keputusan Rasulnya, maka Allah pun turunkan ketenangan. Nah, ini buah dari apa? Menaati Rasul, membuat kita tenang. Sebaliknya kalau mendurhakai Rasul, tidak akan tenang. Makanya orang-orang pelaku maksiat hidupnya tidak tenang, ya. Nah, jadi dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman, agar apa? Bertambahlah keimanan mereka di samping keimanan mereka yang sudah ada. Walillahi junudus samawati wal ard. Milik Allah lah tentara yang ada di langit dan di bumi. Yang di langit malaikat, di bumi seluruh makhluknya. Ini tentara Allah. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini setelah itu Allah katakan liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Agar Allah memutuskan tadi, agar Allah memasukkan orang-orang beriman, yang laki-laki maupun perempuan, ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan Allah hapuskan kesalahan mereka, dan sungguh itu merupakan keberuntungan yang besar di sisi Allah. Nah, ini Bapak ya, ini ayatnya. Lalu berikutnya baru wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas sau'. Nah, Allah tadi menentukan ada perjanjian Hudaybiyah, nanti ujung-ujungnya Allah hendak menyiksa orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan, dan menyiksa orang-orang musyrik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu yang apa? Yang berprasangka buruk. Adh-dhannina billahi dhannas sau', yang berprasangka buruk kepada Allah. Apa prasangka buruk tersebut? Nanti akan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, ya. Berprasangka buruk. Mereka sudah berprasangka buruk pada Allah, maka akibatnya apa? Alaihim dairatus sau'. Mereka akan mendapatkan kebinasaan, kecelakaan, musibah, bencana. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah marah kepada mereka. Wa la'anahum, dan melaknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam, dan menyediakan bagi mereka siksa jahannam. Wasa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ini Bapak ya. Jadi di sini apa Imam Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan firman Allah Ta'ala adh-dhannina billahi dhannas sau'. Kenapa Syekh tidak menyebutkan ayatnya secara lengkap? Kenapa? Supaya kalau terlalu panjang khawatirnya terlalu ini apa? Ya, kita kan cenderungnya suka yang ringkas-ringkas kan. Nah, Syekh ini ingin menyebutkan dalil tapi langsung intinya gitu loh. Karena kalau disebutkan dari awal nanti yang baca tuh yang mana intinya, mana dalilnya gitu. Makanya Syekh cuma menyebutkan intinya aja dari dalil itu. Makanya Syekh menyebutkan di sini dari firman Allah Ta'ala adh-dhannina billahi dhannas sau', yang berprasangka buruk kepada Allah. Padahal ayat sebelumnya apa? Allah hendak menyiksa orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan, orang-orang musyrik laki-laki maupun perempuan yang berprasangka buruk kepada Allah. Nah, itu Bapak ya.
Tapi yang disebutkan Syekh langsung yang berprasangka buruk kepada Allah. Maksudnya apa? Ringkas supaya kita langsung tahu apa inti dari dalil tersebut. Yang mana intinya gitu. Jelas apa ya? Itu tujuan Syekh, meringkas. Walaupun Syekh bisa saja menyebutkan secara lengkap. Ya, artinya yang jadi titik pembicaraan prasangka buruk kepada Allah. Inti dari pembahasan di judul bab ini, inti pembahasan dari bab ini tentang hukum berprasangka buruk kepada Allah itu maksudnya. Karena ini ada hubungannya dengan tauhid. Ya. Artinya kalau seorang berprasangka buruk kepada Allah, tauhidnya sempurna tidak? Kurang, bahkan bisa hilang. Karena orang berprasangka buruk, Allah ini kejam, Allah tidak adil. Wah, kalau menyatakan Allah kejam, tidak adil, ini sama saja mencela Allah. Dan hukum mencela Allah apa? Kafir, paham? Hati-hati ya. Kalau udah ada bisikan-bisikan kita kena musibah lalu saya kena ini, kenapa bukan tetangga saya yang kena? Kenapa saya? Nah, itu hati-hati. Kalau udah ada prasangka begitu, seakan-akan Allah kok tidak adil, saya yang kena, yang lain tidak kena. Nah, ini kalau udah ada prasangka seperti itu harus segera dibersihkan, dihilangkan. Karena itu prasangka buruk, itu dosa yang sangat besar pada Allah dan bisa menghilangkan pahala kita ya. Nah, itu maksudnya. Jadi itulah firman Allah Ta'ala, adh-dhannina billahi dhannas-saw, yang berprasangka buruk kepada Allah. Alaihim dairatus saw, mereka akan dapatkan giliran bencana, mendapat giliran musibah orang yang berprasangka buruk itu. Nah, itu dalam surat Al-Fath ayat 6. Nah, sekarang kita baca keterangan Imam Ibnul Qayyim terkait dengan dua ayat ini, atau ayat yang pertama saja yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Ini Syekh di sini menyebutkan perkataan Imam Ibnul Qayyim, Imam Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sebenarnya lebih dikenal sebutan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Tapi kalau Jauziyahnya tidak disebutkan berarti Ibnul Qayyim. Jadi Bapak cara bacanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Jauziyah ini nama madrasah. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kalau mau tanpa disebutkan Al-Jauziyahnya berarti bacanya Ibnul Qayyim gitu. Maka kalau ada yang bacanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berarti dia tidak paham bahasa Arab. Yang benar Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah gitu. Nah, di sini berkata Imam Ibnul Qayyim fil ayatil ula, terkait dengan ayat pertama, yaitu ayat yang menyatakan mereka berprasangka tidak benar kepada Allah, yaitu prasangka jahiliyah. Siapa mereka di sini? Orang-orang munafik sekali lagi. Nah, apa keterangan, apa penjelasan Imam Ibnul Qayyim terkait dengan ayat ini? Kata Imam Ibnul Qayyim, fussira hadza dhann bi annahu subhanahu la yansuru rasulah wa anna amrahu sayatmahil wa anna ma asabahum lam yakun biqadarillahi wa hikmatih. Nah, mereka berprasangka tidak benar kepada Allah, yaitu prasangka jahiliyah. Prasangka tidak benar, prasangka jahiliyah. Apa yang dimaksud prasangka jahiliyah? Kata Imam Ibnul Qayyim, prasangka ini ditafsirkan maknanya, maksudnya yaitu Allah tidak menolong Rasulnya. Ini prasangka jahiliyah, yaitu Allah tidak menolong Rasulnya dan bahwasanya perkaranya, urusan Allah akan lenyap. Maksudnya agama Allah akan lenyap. Ini prasangka jahiliyah nih, Allah tidak akan menolong Rasulnya dan agama Allah akan lenyap, hilang gitu loh. Dan bahwasanya ini masih termasuk prasangka jahiliyah, apa yang menimpa mereka bukan berdasarkan takdir Allah dan hikmahnya. Apa yang menimpa mereka? Mereka ini siapa? Orang-orang munafik ya, terbunuh ya, kaum muslimin juga kekalahan dalam perang Uhud. Yang menimpa mereka yaitu kekalahan dalam perang Uhud ini, menurut orang-orang munafik itu bukan terjadi karena takdir Allah dan bukan berdasarkan hikmah kebijakan Allah. Ini Bapak ya, ini prasangka jahiliyah. Fafussira, maka ditafsirkan biinkaril hikmah wa inkaril qadar wa inkari an yutimma amra rasulih wa an yudhhirahu 'ala ad-din kulli.
Maka ditafsirkan prasangka jahiliyah yaitu mengingkari hikmah, mengingkari takdir, mengingkari bahwa Allah akan menyempurnakan urusan Rasulnya, dan mengingkari bahwa Allah akan menjadikan Islam agama yang unggul di atas semua agama. Nah ini prasangka jahiliyah, yaitu mengingkari hikmah. Maksudnya apa mengingkari hikmah? Artinya yang terjadi ini nggak ada hikmahnya. Musibah yang terjadi, kekalahan dalam perang Uhud ini nggak ada hikmahnya. Nah ini Bapak, ini prasangka siapa? Orang-orang munafik. Nah, kira-kira ada nggak di sebagian kaum muslimin yang mengatakan nggak ada hikmahnya? Kejadian yang terjadi ya begitu saja, nggak ada hikmahnya. Ada tidak? Ada. Nah, hati-hati Bapak ya. Pokoknya kita Ahlus Sunnah meyakini segala yang Allah takdirkan di bumi, di dunia ini, di langit dan di bumi pasti ada hikmahnya. Ketika Allah menakdirkan sesuatu pasti ada sebab, tujuan, dan hikmahnya. Nah, tapi orang munafik nggak seperti itu. Mereka mengingkari hikmah Allah. Mereka mengingkari takdir, kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi ini bukan takdirkan Allah, ya. Mereka langsung apa? Menyalahkan Muhammad, menyalahkan sahabatnya ini. Itu loh. Lalu mereka mengingkari bahwa Allah akan menyempurnakan perkara Rasulnya. Artinya apa? Rasul ini setelah perang Uhud udah akan selesai. Nggak ada lagi dakwahnya Rasul ini. Dakwahnya Muhammad nggak ada lanjut. Dan mereka mengingkari Allah akan menjadikan Islam sebagai agama yang unggul di atas semua agama. Nah ini prasangka orang-orang munafik. Ya makanya Bapak, orang munafik, saya mau nanya nih, orang munafik muncul prasangka tadi. Katanya apa? Perkara Rasul, dakwah Rasul tidak akan lanjut. Islam tidak akan jadi agama yang unggul di atas semua agama. Munculnya kapan? Munculnya kapan prasangka munafik ini? Ketika dalam keadaan aman atau perang? Perang kan? Nah, kalau dalam keadaan aman muncul prasangka gini. Nah, makanya Bapak, perang jihad ini adalah batu ujian. Untuk menengok mana orang yang beriman sesungguhnya, mana yang pura-pura. Kalau apa? Misalkan dalam Islam tidak ada aturan jihad, tidak kelihatan mana yang munafik, mana yang beriman, mana yang sungguh-sungguh beriman, mana yang pura-pura. Nah, setelah ada jihad, ada perang, ada kekalahan, baru nampak, oh ini orang yang selama ini bersama kita ternyata dia. Nah ini Bapak ya, dengan ada musibah begitu. Itu di medan apa jihad, begitu juga di medan dakwah. Kadang Bapak kita menguji, Allah menguji kita lewat apa? Tantangan dalam dakwah. Mungkin dari musuh-musuh dakwah kah, atau dari mungkin penguasa kah, dari rakyat biasa, atau dari apapun. Nah ini untuk menguji mana yang benar-benar ngaji, mana yang enggak. Jadi orang yang ngajinya tidak serius, nampak itu. Dan dikasih ujian langsung mental. Ujian lewat wanita kah, ujian lewat dunia kah, ujian lewat harta, jabatan, tekanan penguasa, tekanan masyarakat, itu nampak gitu. Kalau dalam keadaan aman tidak nampak kan? Oh kayaknya bersama kita, tapi setelah ada tekanan nampak dia. Dia ngerasa misalkan contohnya, ketika ditekan dakwah sini, muncul dalam hatinya, kalau memang ajaran ini benar, tentu diterima oleh masyarakat. Tidak mungkin kita akan terusir seperti ini. Wah, akhirnya udah begitu. Dia mulai prasangka-prasangka, berarti ajarnya salah. Lepas. Nah itu apa ya? Itu ujian, ingat. Untuk menguji kita mana yang kokoh di atas sunnah, mana yang tidak. Dikasih ujian. Kalau tanpa ujian, semua orang bisa ngaku di atas sunnah. Jelas apa ya? Tapi dengan ada ujian seperti ini, nampak mana yang kokoh, mana yang tidak. Gitu. Mana yang tegar, mana yang tidak. Ya makanya bisa kita akui, para ulama terdahulu kan pertama orang yang paling banyak menerima ujian siapa? Para nabi kan, para rasul kan. Berikutnya pewaris para nabi. Siapa itu? Para ulama. Ya bagaimana mereka menghadapi ujian yang super berat, yang kalau kita hadapi kita mungkin mundur ke belakang. Imam Ahmad bin Hambal, bagaimana beliau disiksa, dicerat tangannya, diikatkan kuda, diseret di pasar-pasar, disaksikan oleh masyarakatnya. Bayangkan seorang ulama diseret oleh kuda, ditonton oleh masyarakatnya. Kalau ini terjadi pada kita, mungkin kita ngapain kita ngaji terus kayak gini hasilnya.
Ya kan kayak gitu kan? Tapi Imam Ahmad tegar. Dan ketika itu yang punya prinsip seperti Imam Ahmad cuma 2 orang, bayangkan. Yang lainnya udah angkat tangan. Bayangkan, karena yang nekan ini penguasa dengan tentaranya. Kalau kita ditekan cuman dipelototin aja, mungkin kita masih tegar Bapak ya. Tapi kalau di pedang di depan kita, bagaimana? Langsung mental kita down kan? Ya kan gitu kan? Nah, tapi para ulama seperti itu, Imam Ahmad tegar. Dicambuk berkali-kali sampai pingsan. Demi mempertahankan keyakinan Ahlus Sunnah, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah. Nah itu. Atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah langganan masuk penjara bukan karena demo Bapak, bukan karena mencela penguasa. Kan kalau zaman sekarang, oh ini sering bolak-balik ke penjara, kalau bukan karena sering mencela penguasa atau terlibat apa kriminalitas kan. Tapi Syekhul Islam enggak, gara-gara mempertahankan akidah beliau, keyakinan beliau sampai berkali-kali masuk penjara. Tegar tapi, ya, beliau ditekan sampai tegar. Sampai akhirnya dalam kondisi beliau di penjara, ini menjelang akhir hayatnya, penjara yang beliau tempat ini dijadikan kayak pesantren. Para napinya tiba-tiba belajar kepada beliau. Bayangkan napi, orang-orang para pencuri, pembunuh, apa yang model kayak gitulah Paul. Mereka tiba-tiba jadi muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, keluar dari sel ngajar di luar. Nah, ini pengaruh dakwanya. Ini dalam sel, begitu di luar sel dengan nulis surat kirim sana. Nah, musuh dakwahnya tidak suka seperti itu. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka bisik kepada penguasa. Itu Ibnu Taimiyah itu di ini aja lah, pisahkan dengan para nabi yang lain. Dia itu punya pengaruh yang berbahaya. Akhirnya dipisahkan. Nggak boleh dekat dengan nabi yang lain. Tapi beliau masih kirim surat. Ada yang nengok, kirim surat. Dakwah masih tersebar. Belum puas musuh dakwanya. Apa yang bisikan kepada penguasa? Sudah Ibnu Taimiyah ini berbahaya dia. Walaupun dia di sel, tapi dia masih menyebarkan ajarannya. Larang dia dari surat menyurat. Nah, udah dilarang. Akhirnya apa? Beliau sibukkan dengan membaca Al-Quran. Sampai diriwayatkan beliau sampai khatam puluhan kali selama dalam Al-Quran. Dan beliau meninggal setelah membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qamar di ayat terakhir, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sesungguhnya orang-orang bertakwa akan berada di surga dan sungai-sungai surga, yaitu di tempat yang mulia di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini baru meninggal. Ya, ini Bapak ya, bagaimana perjuangan Syekhul Islam, para ulama terdahulu. Ditekan sana sini tegar. Nah, kalau kita kan nggak seperti itu, baru tekan gini aja kadang sebagian udah. Apa? Penjara. Dan ketika beliau meninggal Bapak, itu yang mengantari jenazah beliau itu lautan manusia. Nah, jadi kata para ulama dalam sejarah tercatat 2 orang yang mengiringi jenazahnya lautan manusia. Nggak pernah ada jenazah yang diiringi oleh demikian banyak orang kecuali 2 orang, kata para ulama. Imam Ahmad bin Hambal sama Ibnu Taimiyah. Jadi mereka semua masyarakat pada keluar mengiringi jenazahnya. Jadi jalan-jalan seperti lautan manusia. Ini sebagai bentuk penghormatan pada beliau, dan Allah memuliakan beliau di akhir hayatnya. Walaupun di awal kehidupannya beliau tekan sana sini, ketika meninggal Allah tampakkan bagaimana orang yang membela sunnah Allah muliakan setelah meninggal, Bapak ya. Nampak baru begitu. Bahkan ketika itu musuh-musuh dakwahnya nggak berani menampakkan diri, karena mereka khawatir reaksi dari masyarakat. Karena gara-gara ini nih Ibnu Taimiyah di penjara terus meninggal situ, mereka sembunyi ketika jenazahnya disolatkan atau dikuburkan. Nah itu Bapak ya. Dan masih banyak lagi bagaimana Allah memuliakan para ulama Ahlus Sunnah ketika mereka meninggal. Atau kalau di ini yang tercatat di era modern, meninggalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz.
ulama Arab Saudi, mufti Arab Saudi sebelum sekarang. Ketika beliau meninggal itu Masjidil Haram seperti musim haji, Bapak. Padahal bukan musim haji. Bagaimana ketika itu orang-orang benar-benar ingin menyolati jenazah beliau. Orang-orang berkumpul itu Masjidil Haram sampai penuh. Bayangkan, kalau Bapak lihat di Google apa di YouTube nampak tuh. Seperti musim haji, padahal bukan musim haji. Jadi orang sampai berdatangan demi untuk apa? Menyolatkan jenazah beliau. Sampai ketika itu Raja Fahad pun menyolatkan. Sampai Raja Abdullah, penggantinya pun ada di situ menyolatkan. Penuh Masjidil Haram. Nah ini salah satu bentuk pemuliaan Allah kepada ahlus sunnah wal jamaah. Apa? Ya, amin. Itu apa ya? Kita kembali lagi. Jadi orang-orang munafik, mereka ketika melihat kekalahan kaum muslimin, kematian tokoh-tokoh mereka di perang Uhud, mereka menganggap Islam pertama kan beritanya Rasul meninggal kan. Setelah tahu Rasul nggak meninggal, mereka pun tetap putus asa. Nah, kayaknya Islam bakal kalah. Karena buktinya ini banyak yang mati. Yang mati orang-orang besar lagi. Nah ini, jadi mereka mengingkari mereka beranggapan Islam tidak akan menang, Islam akan lenyap, Islam tidak akan jadi agama yang unggul di atas semua agama. Mereka mengingkari hikmah dari kejadian tersebut. Mereka mengingkari takdir. Nah inilah prasangka jahiliyah. Wa hadza huwa dhannus saw alladzi dhannahul munafiqun wal musyrikuuna fi suratil Fath. Nah ini kata Imam Al-Qayyim, inilah prasangka buruk yang muncul dari orang-orang munafik dan musyrik yang sudah disebutkan dalam surat Al-Fath tadi. Yang tadi, adh-dhannina billahi dhannas saw, yang berprasangka buruk kepada Allah. Kan tadi Allah katakan, Allah hendak menyiksa orang-orang munafik, laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki maupun perempuan yang berprasangka buruk kepada Allah. Apa prasangka buruk tadi itu? Prasangka bahwa Islam tidak akan menang, Islam akan lenyap. Nah itu apa ya? Inilah prasangka buruk yang disangka oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrik dalam surat Al-Fath. Wa inna ma kana hadza dhanna saw li'annahu dhannu ghairi ma yaliqu bi subhanahu wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiq. Sesungguhnya ini dikatakan prasangka buruk karena itu merupakan prasangka yang tidak pantas bagi Allah. Jadi ketika seorang menyatakan Islam kalah, Islam akan lenyap, Islam tidak akan unggul di atas seluruh agama, ini namanya prasangka buruk, ya tidak? Dari sisi mana itu prasangka buruk? Karena itu prasangka yang tidak layak bagi Allah. Prasangka yang tidak layak bagi Allah dan tidak layak dengan kebijakan Allah. Artinya Allah kan punya kebijakan, punya hikmah, ya tidak? Kalau misalkan seorang berprasangka Islam akan kalah, Islam tidak akan menang, Islam tidak akan unggul di atas semua agama, berarti ini prasangka yang tidak layak kepada Allah dan tidak layak dengan hikmah yang dimiliki oleh Allah, dan tidak juga layak dengan pujian yang pantas bagi Allah, dan tidak juga layak terkait dengan janji Allah yang benar. Karena Allah kan sudah menjanjikan Islam akan jaya di atas semua agama. Tapi ini Bapak, ini kan disebutkan dalam surat wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya membawa petunjuk bil huda wa dinil haq dan agama yang benar, liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk dia jadikan unggul di atas semua agama. Nah, Allah mengutus rasulnya membawa petunjuk dan agama yang benar. Tujuannya apa? Agar menjadikan Islam unggul di unggul di atas seluruh agama. Ini janji Allah kan? Nah, kalau ada orang berpesan sepertinya Islam tidak akan menang, nggak akan unggul di atas semua agama, berarti sesuai tidak dengan ayat tadi? Bertabrakan kan? Berarti dia secara tidak langsung menyatakan janji Allah tidak benar. Nah ini bahaya ini Bapak ya. Itu prasangka buruk ya.
Jelas ya? Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, "Faman dhanna annahu yudil batila al-haq idalatan mustaqirratan yadmahillu ma'al haq aw ankara an yakuna ma jara bi qada'ihi wa qadarihi aw ankara an yakuna qadaruhu li hikmatin balighah yastahiqu 'alaiha alhamdu bal za'ama anna dhalika li masyiatin mujarradah fadzalika dhannu alladziina kafaru fawailul lil ladziina kafaru minan nar." Ini perkataan bagus dari Imam Ibnu Qayyim. Siapa yang menyangka bahwa Allah membiarkan kebatilan terus menang di atas kebenaran, siapa yang menyangka bahwa kebatilan akan terus di atas kebenaran, mengalahkan kebenaran, sehingga dengan itu hilanglah kebenaran. Nah, ini prasangka pertama nih. Siapa yang menyangka Allah membiarkan kebatilan mengalahkan apa? Kebenaran terus-menerus. Artinya nggak ada kebenaran naik, kalah dengan kebatilan, sehingga akhirnya apa? Nggak hilanglah kebenaran. Nah, siapa yang menyangka demikian? Ini prasangka pertama. Kedua, atau mengingkari bahwasanya apa yang terjadi ini bukan karena takdir dan qada Allah, keputusan Allah. Ini kedua. Ya, yang pertama tadi apa? Berprasangka Allah membiarkan apa? Kebatilan mengalahkan kebenaran terus-menerus sehingga kebenarannya apa? Hilang. Ini pertama. Lalu kedua, menyangka atau mengingkari apa yang terjadi ini, menyatakan apa yang terjadi ini bukan karena takdir dan ketetapan Allah. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, atau mengingkari bahwasanya takdirnya itu karena hikmah yang begitu mendalam sehingga dengan itu dia layak dapat pujian. Ini yang ketiga. Artinya apa? Menyangka ini musibah ini, bencana ini nggak ada hikmahnya, Allah nggak layak dipuji karena ini kan nggak ada hikmahnya. Nah, siapa yang menyangka seperti itu, balza'ama, dan bahkan menyangka bahwasanya itu terjadi semata-mata kehendak Allah, semata-mata kehendaknya saja, fadzalika dhannul ladzina kafaru, itulah prasangka orang-orang kafir. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar, maka celakalah orang-orang kafir karena masuk neraka. Nah, ini Bapak ya, ini prasangka yang membahayakan. Pertama, berprasangka bahwasanya kebatilan akan terus apa? Mengalahkan kebenaran sehingga akhirnya kebenarannya hilang. Ini prasangka yang bahaya nih. Yang kedua, mengingkari bahwa yang terjadi ini karena takdir Allah, ketetapan Allah. Ini yang terjadi bukan karena takdir Allah. Nah, ini prasangka yang membahayakan. Yang ketiga, mengingkari apa yang terjadi karena hikmah tertentu. Artinya apa? Yang terjadi ini nggak ada hikmahnya. Terus bagaimana bisa terjadi? Ya, ini semata-mata Allah memberikan kehendak demikian. Nah, ini juga prasangka yang membahayakan. Ada tidak yang seperti ini, Bapak? Yang terakhir. Ada. Asy'ariyah. Asy'ariyah menyatakan apa yang terjadi, musibah yang terjadi, bencana yang terjadi, tsunami, gempa bumi, ini semua ditakdirkan Allah. Ada hikmahnya tidak? Nggak ada. Terus kenapa bisa terjadi? Ya, ini karena Allah ingin ada bencana aja, bukan karena hikmah tertentu, tujuan tertentu, sebab tertentu. Nah, ini Bapak bahaya. Dari sini kita bisa mengetahui betapa pentingnya belajar akidah tauhid. Kalau enggak, kita terjatuh dalam prasangka-prasangka buruk tadi. Jelas apa ya? Saya ada waktu. Ya, kita lanjut, tinggal sedikit lagi. Masih sedikit lagi, masih banyak ternyata. Ya, lanjut lagi ya. Wa aktsarun nas yadhunnuna billahi dhanna saw fi ma yahtassu bihim wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihim. Nah, ini perkataan Imam Ibnu Qayyim dari hasil pengamatan beliau ya. Kata beliau, kebanyakan orang berprasangka buruk kepada Allah. Lihatlah Bapak-bapak, ini perkataan yang teguran bagi kita semua nih. Kata Imam Ibnu Qayyim, kebanyakan orang berprasangka buruk kepada Allah, baik terkait dengan diri mereka sendiri atau terkait dengan apa yang Allah lakukan terhadap selain mereka. Maksudnya apa? Kalau terkait dengan diri mereka sendiri, maksudnya gini, misalkan ada seorang terkena musibah, kecelakaan, langsung berprasangka buruk. Ini kenapa Allah memberikan saya musibah seperti ini? Memang saya salah apa? Nah, ini prasangka buruk terkait dengan apa? Diri sendiri atau kepada orang lain.
Misalkan Allah mengirim tsunami ke suatu daerah. Kenapa Allah mengirim tsunami? Bukankah di sana ada orang-orang yang lemah, ada anak kecil, ada wanita, ada orang-orang tua yang nggak bisa menyelamatkan diri dari tsunami? Kenapa? Ini prasangka buruk terkait dengan apa? Apa yang Allah lakukan terhadap orang lain. Nah, ini semua prasangka buruk. Kata Imam Ibnul Qayyim, kebanyakan orang berprasangka seperti itu. Tentu ini berdasarkan pengamatan beliau. Kenapa beliau menyatakan kebanyakan orang? Karena kita tahu kebanyakan orang dari sepanjang masa banyaknya yang fasik. Ya tidak? Ya, kecuali di zaman sahabat. Ya, zaman sahabat pun kalau perbandingan antara orang munafik, ya mungkin lebih banyak sahabat ya. Tapi setelahnya kebanyakan orang-orang muslim itu fasik. Jauh dari apa? Aturan Islam, ya banyak maksiat, ya. Ya contohnya ini, berprasangka buruk kepada Allah. Wala yaslamu min dzalik illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifati wa mujab hikmati wa hamdi. Dan tidak ada yang selamat dari itu kecuali orang yang mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifatnya, mengenal konsekuensi hikmahnya dan pujian baginya. Nah ini. Dan tidak ada yang selamat dari itu. Selamat dari apa? Prasangka buruk. Jadi nggak ada orang yang selamat dari prasangka buruk kecuali apa? Orang yang mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal konsekuensi hikmahnya. Konsekuensi hikmahnya gini, Allah itu menciptakan sesuatu, menakdirkan sesuatu, ada hikmahnya, dan hikmahnya sangat agung. Nah, kalau orang udah punya seperti ini, nggak akan berprasangka buruk. Wahamdi, dan juga pujian baginya. Artinya orang seperti ini kan meyakini alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya segala pujian semua hanya bagi Allah, dan Allah tidak pernah melakukan perbuatan yang layak dicela. Makanya Bapak, di antara doa Nabi, kalau beliau melihat yang bikin senang, sesuatu yang bikin senang, bacanya apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah sempurna segala kebaikan. Ini kalau melihat apa? Kebaikan. Kalau melihat sesuatu yang bikin senang, rezeki atau apa. Nah, tapi kalau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, seperti apa? Musibah, bencana. Apa yang beliau ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji Allah dalam segala keadaan. Lihat tuh. Padahal yang dilihat bencana, lihatnya musibah, tapi yang terucap apa? Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Artinya Bapak, Allah itu layak dipuji dan tidak layak dicela dalam keadaan apapun. Baik ketika kita dapat kesenangan maupun ketika kita dapat bencana. Puji Allah, Bapak ya. Jangan terlontar dari mulut kita kata-kata apa? Celaan atau keluhan dan semacamnya. Ya mungkin itu saja Bapak ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan penjelasan Imam Ibnul Qayyim terkait dengan apa? Prasangka buruk. Kepada siapa? Pada Allah ya. Jadi sekali lagi, prasangka buruk pada Allah ini dosa besar, dan kata Imam Ibnul Qayyim kebanyakan orang melakukan itu ya. Maka ini waspada, jangan sampai muncul pada diri kita prasangka buruk pada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.